Shalom, saudara-saudara. Shalom, apa kabar? Tuhan berkati selalu. Semoga damai sejahtera selalu berada bersama kita sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini saya hendak menyikapi beberapa poin terkait dengan proses yang sedang bergulir terkait skandal yang sedang berada di tubuh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan terkait dengan kejadian skandal tindakan pencobaan pemerkosaan serta pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 10 Juli tahun 2025 yang terjadi sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini yang hendak saya sampaikan bahwa sebagaimana dimaksud bahwa pada hari Kamis dan Jumat itu akan dilakukan penghimpunan data dan informasi dan akan dimintakan keterangan kepada 9 orang anggota MRP, baik dari Pokja Agama, Pokja Adat, dan juga Pokja Perempuan yang ada di MRP Provinsi Papua Selatan. Dan dari 9 yang mulia Majelis Rakyat Papua ini seharusnya ada 9 plus 1, yaitu 10 orang yang harus dimintai keterangan sesuai dengan hal yang mendengarkan informasi langsung pasca kejadian oleh korban, yakni Ibu yang mulia anggota DPR, anggota MRP Provinsi Papua Selatan, yakni Ibu Ketua Pokja Perempuan. Seharusnya yang terperiksa atau yang diundang itu ada 10 orang, termasuk yang mulia Bapak Ketua Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, yakni yang mulia Bapak Salmon Pirap. Sebab Bapak Salmon Pirap, beliau adalah pihak pertama yang mendapatkan informasi atau diberikan informasi langsung oleh korban pada saat beberapa menit setelah kejadian. Jadi begitu Ibu Ketua Pokja, yang dalam hal ini adalah seorang korban yang mengalami tindakan pencobaan pemerkosaan dengan kekerasan, body swimming, dan pelecehan seksual. Ini korban langsung berpapasan langsung, berjumpa langsung. Untuk orang pertama itu adalah yang mulia Bapak Ketua Dewan Kehormatan, yakni Bapak Salmon. Maka dalam hal untuk dimintai keterangan dalam proses penggalian dan penghimpunan data dari para saksi atau yang mendengarkan langsung
pengaduan lisan dari yang bersangkutan, yakni korban, Ibu Ketua Pokja Perempuan ini adalah Ketua Dewan Kehormatan atau Komisi Etik dari MRP Provinsi Papua Selatan. Maka Bapak Salmon Pirap ini adalah juga seharusnya menjadi bagian yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan untuk didengarkan keterangannya. Dan di dalam surat undangan pemanggilan terhadap sembilan orang anggota MRP Provinsi Papua Selatan ini, di situ tidak ada nama dari Bapak Salmon Pirap, yang notabene-nya beliau ini adalah orang pertama yang menerima informasi lisan dari pihak korban itu sendiri, yakni Ibu Yang Mulia Ketua Pokja Perempuan, yang adalah sebagai korban yang mengalami tindakan kekerasan, body shaming, dan pelecehan seksual tersebut. Maka seharusnya Bapak Salmon Pirap pun dari 9 orang yang sudah diundang untuk dimintai keterangan oleh Dewan Kehormatan MRP Papua Selatan ini, Bapak Salmon itu adalah bagian dari yang harus dimintakan keterangan, dan beliau juga harus untuk memberikan keterangan kepada Dewan Kehormatan. Maka kami menyarankan bahwa Bapak Salmon Pirap itu tidak menjadi pimpinan pertemuan untuk menggali informasi daripada pihak-pihak 9 orang yang diundang untuk dimintai keterangan dan didengarkan informasi keterangan lisan yang disampaikan oleh korban terhadap mereka kepada ke-9 yang mulia anggota MRP Provinsi Papua Selatan tersebut. Karena Bapak Salmon Pirap juga adalah bagian dari yang harus menjadi orang pertama yang memberikan keterangan kepada Dewan Kehormatan. Maka kami menyarankan yang memimpin pertemuan atau pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mendengarkan keterangan lisan langsung dari pihak korban ini harus dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kehormatan MRP Provinsi Papua Selatan. Bapak Salmon Pirap tidak boleh memimpin pertemuan tersebut karena Bapak Salmon Pirap harus menjadi pihak yang juga harus memberikan kesaksian, informasi, keterangan kepada Dewan Kehormatan berkaitan dengan hal informasi pengaduan lisan yang disampaikan langsung oleh korban, yakni Yang Mulia Ibu Ketua Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Selatan. Maka sekali lagi kami mohon agar kiranya proses yang nanti hendak berjalan pada hari Kamis dan Jumat itu dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kehormatan. Tidak boleh dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan, karena Bapak Ketua Dewan Kehormatan pun adalah bagian yang harus digali juga informasinya. Beliau pun harus menjadi bagian dari yang didengarkan keterangannya sebagai saksi yang mendengarkan langsung secara lisan informasi dari korban, yaitu Yang Mulia Ibu Ketua Pokja Perempuan, bahwa Yang Mulia Ibu Ketua Pokja Perempuan mengalami tindakan percobaan pemerkosaan, body shaming, dan pelecehan seksual tersebut. Untuk itu kami mohon dengan sangat dan dengan tegas kami minta untuk pada saat proses pemeriksaan
para yang mulia, saksi-saksi yang untuk dimintai keterangan itu harus 9 plus 1, jadi harus 10 orang. Jadi Bapak Salmon Pira pun harus menjadi bagian dari yang 9 ini. Jadi harus ada 10 orang termasuk Bapak Salmon. Dan Bapak Salmon harus menjadi orang pertama yang harus dimintai keterangan, dan beliau pun harus memberikan keterangan. Yang notabene-nya Bapak Salmon Pirap ini adalah Ketua Dewan Kehormatan MRP Provinsi Papua Selatan. Jadi beliau tidak boleh memimpin jalannya proses pemeriksaan untuk mendengar dan menampung, menjaring informasi daripada pihak-pihak yang sedang akan diundang untuk memberikan keterangan di Dewan Kehormatan MRP Provinsi Papua Selatan. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Salmon Pirap, tidak boleh untuk menjadi pemimpin sidang atau pemimpin rapat dalam hal menggali informasi, mendalami informasi dari 9 anggota MRP, karena Bapak Salmon Pirap pun harus menjadi bagian dari 9 orang tersebut untuk memberikan juga keterangan pada Dewan Kehormatan MRP Provinsi Papua Selatan. Maka sekali lagi kami mohon agar proses tersebut harus dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Sekretaris Dewan MRP, Dewan Komisi Etik, Dewan Kehormatan MRP Provinsi Papua Selatan. Sekali lagi, pertemuan atau pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh sekretaris, Dewan Kehormatan MRP Provinsi Papua Selatan. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.